Halo, perkenalkan nama saya Bima Jelan dengan nomor mahasiswa 110262617. Pada video kali ini saya berperan sebagai guru BK pada tahap pelaksanaan konseling dan menjadi guru pendamping khusus pada tahap menentukan tujuan dan juga mengevaluasi program. Halo, perkenalkan nama saya Julia Jasmine dengan NIM 1102621003. Pada video kali ini saya berperan sebagai guru BK pada tahap membangun hubungan baik dengan klien dan melakukan identifikasi serta asesmen masalah. Lalu saya menjadi anak berkebutuhan khusus pada tahapan pelaksanaan konseling atau intervensi dan evaluasi terminasi atau alih tangan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 1102621020. Saya berkesempatan sebagai orang tua pada tahap 1 dan 2, yaitu membangun hubungan baik dengan klien. Dan di tahap kedua, melakukan identifikasi dan asesmen. Dan di tahap ketiga, saya berperan sebagai guru BK. Di tahap 4, saya berperan sebagai pembuli. Dan di tahap terakhir, di tahap 5, yaitu evaluasi, saya berperan sebagai guru BK. Sekian, terima kasih. Iya, silakan masuk. Ya, selamat pagi Bapak. Iya, Pak, Pagi, silakan Bu. duduk. Ini saya izin duduk ya, Bu ya. Iya. Ada. Iya, Bapak dari orang tua siapa ya, Pak? Kebetulan saya dari orang tua atas nama siswa Bima. Oh, Bima ya? Iya, Bima kelas 6C. Oh, kelas 6C. Iya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi saya dengar dari laporan dari teman-teman wali murid ya, Bu ya. Iya. Kalau Bima itu ternyata di kelas dibully ya. Oh iya, Pak. Terus barang-barangnya suka diambilin sama anak-anak lain. Saya nggak terima, Bu. Gimana, Bu? Maksudnya barang-barang apa, Pak, yang hilang? Barangnya tuh seperti pensil, alat tulis lah, Bu, kayak penggaris dan lain sebagainya. Itu juga kepentingan buat Bima karena dia juga harus sekolah kayak teman-temannya. Nah, kira-kira dari hilang itu sekitar misalkan baru kemarin kah, atau memang udah dari semester lalu, atau dari kapan, Pak? Memang setiap hari, Bu, saya melihat di tempat pensilnya Bima itu tidak ada pensil ataupun yang lain sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan kalau pembulian ini tuh terjadi setiap hari, Bu. Oke, Bapak udah bilang atau udah nanya ke Bima sendiri kenapa barang-barangnya suka hilang, atau kenapa kok ini tempat pensilnya nggak ada gitu? Dan apa yang Bima bilang gitu? Ini anak tuh diem aja, Bu. Jadi saya dapat laporan dari orang tua murid nih, Bu, yang lain. Jadi yang saya dengar, Bu, dari teman-teman wali murid, saya mendapatkan satu nama, Bu. Jadi nama siswa itu namanya Zikri, Bu. Oke. Saya nggak tahu mukanya seperti apa, saya nggak tahu bentuk tubuhnya seperti apa, tapi saya tidak terima akan hal itu. Anak saya, pensilnya dan lainnya dihilangkan dan dibully juga di dalam kelas, Bu. Oke, Bapak, baik. Saya mengerti betul perasaan Bapak dan saya akan berusaha sebelumnya saya mungkin akan bekerja sama dengan guru pembimbing khusus serta teman-temannya Bima di kelas, dan untuk laporan Bapak hari ini akan saya tindak lanjuti terlebih dahulu. Saya akan melakukan investigasi bersama guru pembimbing khusus di kelas, dan apabila didapatkan bukti, Pak, bahwa adanya pembulian di kelas, akan kami follow up ke Bapak untuk tindak lanjut selanjutnya. Ibu, saya mohon bantuannya. Saya izin pamit dulu, untuk saya tunggu laporan dari Ibu terkait hal tersebut ya, Bu ya. Saya izin pamit dulu ya, Bu ya. Iya, baik. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, silakan masuk. Ya, Bapak manggil saya tadi ya? Iya, Bapak Gilang. Silakan duduk, Bapak Gilang. Ya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, jadi gimana kabarnya, Bapak Gilang? Baik, alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah sama baik juga. Jadi saya dengar ada laporan nih dari wali murid kemarin datang, beliau datang kepada saya dan melaporkan kalau ada nama kasus pembulian di sekolah kita nih, Kak. Nih, Pak. Jadi siswa ini bernama Bima. Oh, Bima yang adik-adik itu ya? Iya, sepertinya yang memiliki kebutuhan khusus itu. Dia diperlakukan
seenaknya atau bisa dibilang dia dibully oleh temannya dengan diambil barang bawaannya, barang pensil, penghapus dan lainnya. Dan juga mungkin dia juga dibully dalam kelas. Jadi sebagai guru pendamping khususnya ya, gimana sebenarnya kondisi asli di lapangan sih di kelas? Jadi gimana sih? Oh iya, jadi Bima itu kan dia kalau dari asesmen psikolog yang dilakukan orang tuanya, saya dapat laporan kalau dia punya hambatan ADHD ya, dan tapi bukan yang hiperaktif, dia lebih inatentif, jadi dia nggak bisa fokus, dia gampang teralihkan fokusnya, kadang juga sering ceroboh kayak ninggal barang-barangnya. Mungkin karena kalau diajak ngobrol kadang nggak natap mata lawan bicaranya, mungkin teman-temannya jadi ngebully dia karena kayak nggak fokus atau gimana. Karena hambatannya itu juga pembelajaran yang dilakukan guru itu kurang inklusif gitu loh Pak, dia nggak punya program khusus, jadi nilai prestasinya itu juga di bawah temennya. Mungkin itu juga yang juga bikin Bima diganggu sama temen-temennya seperti itu kalau dari pengamatan saya. Berarti yang mempengaruhi itu ternyata pembelajarannya ya? Iya, pembelajaran sama mungkin karena dia kalau bicara tuh nggak fokus gitu ya, bikin temennya kesel mungkin. Oke. Jadi karena laporan dan hasil di lapangannya kita telah ditemukan, mungkin kita akan membuat suatu rencana ya Pak ya, untuk baiknya kepada Bima. Jadi saya sudah bisa dibilang saya memiliki ide bagaimana jikalau Bima dipindahkan kelas Pak. Boleh. Dan nanti guru di kelas sebelah, guru di sebelah kelas lain kita berikan informasi terkait terkait keadaan dari Bima tersebut. Kemudian untuk jikalau nanti kita setelah diinvestigasi ternyata itu terbukti adanya tindakan bullying, kita akan lakukan punishment atau sanksi kepada yang melakukan bullying tersebut. Dan kemudian saya berencana dengan akan saya diskusikan kepada tim atau teman-teman guru lain untuk kita membuat suatu badan atau bisa dibilang suatu organisasi yang tujuannya untuk mengatasi hal-hal terkait bullying tersebut. Mengantisipasi baik itu bullying terjadi kepada anak berkebutuhan khusus atau anak yang lain ya Pak ya. Jadi apakah Bapak bisa membantu dalam rencana yang akan saya buat ini terkait bullying lah Pak? Boleh, saya senang banget diajak kerjasama buat jadi bagian dari mekanisme tersebut, karena menurut saya bullying itu juga nggak bagus ya, karena ya nanti dia bisa terhambat proses mental dan perilakunya juga bisa terganggu. Baik, jadi karena Bapak sudah setuju dengan rencana yang saya buat, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan melakukan investigasi lebih lanjut ya Pak, karena saya harus karena saya harus berdiskusi dulu kepada kepala sekolah dan jajarannya terkait rencana ini. Mungkin sekiranya itu saja sih Pak pertemuan kita pada hari ini, karena memang kita membahas terkait Bima ini. Jadi semoga kedepannya kita dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada Bima dan anak-anak sekolah kita ini terkait bullying. Mungkin Bapak bisa melanjutkan kegiatan Bapak lagi Pak ya. Jadi terima kasih banyak ya Pak. Halo, silakan masuk. Bima, duduk dulu Bima. Bima gimana kabarnya? Bagus. Kelasnya gimana? Maksudnya pelajarannya ada yang susah kah? Aku nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa? Iya, soalnya semuanya susah gitu, Pak. Oh, oke. Ya, Bapak dengar dari Pak Gilang, katanya kamu sering kehilangan barang. Barang apa aja yang sering hilang?
Bima. Ya, Iya. itu pensil, buku. buku apa? Buku pelajaran, buku tulis. Jadi buku tulis aku dirobek. Dirobek. Aku nggak tahu sama siapa ya. Pokoknya robek, aku nggak tahu. Terus basah. Terus penghapus aku kemarin baru dibeliin ibu. Bagus pak, gambar wortel. Oh wow, lucu banget. Iya, terus patah. Diambil sama siapa ya? Aku lupa namanya. Begitu ya. Kamu kalau di kelas temennya sama siapa? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Teman-teman aneh. Aneh kenapa? Kamu kalau ngobrol di kelas sama siapa? Atau kalau di kamu kursinya sebelahnya sama siapa? Aku kan duduk sama siapa ya? Aku nggak tahu, tapi suka sama Pak Gilang. Oh iya, Pak Gilang kan GPK ya, jadi pasti di sebelahnya sih. Iya. Oke. Kamu kalau di kelas suka belajar apa? Aku di kelas suka belajar. Aku nggak suka belajar di kelas. Aku suka olahraga. Oh suka olahraga ya? Suka main bola? Enggak, Sukanya apa kalau olahraga? aku main itu pakai gitu Pak. Pakai raket? Iya Bulu mungkin. tangkis? Iya. Oke. Ya jadi kata Pak Gilang, katanya kamu itu bayangnya sering hilang, sering digangguin temennya juga ya? Iya, buku aku rusak. Buku rusak. Wortel aku hilang, patah. Iya. Maaf ya. Kalau kayak gitu, kira-kira kamu diganggu sama siapa? Atau diketawain siapa? Ada aku nggak suka sama Zikri. Oh Zikri. Kenapa nggak Iya. suka sama Zikri? Dia yang basahin buku aku. Oh Zikri. Terus dia ada temannya Pak, tapi aku nggak tahu siapa lagi. Aku takut disalahin. Banyak ya namanya? Banyak atau sedikit temennya? 5. Itu 3. Iya. Kalau 5 kayak gimana? Gini. Enggak, kalau 5 kayak gini. Gini. Coba hitungnya ada berapa jarinya? 1, 2, 4, 3, 4, 5. Iya 5. Oke. Ada 5. Siapa aja temennya Ziki? Lupa ya namanya? Aku nggak tahu, tapi ada cewek 1. Nggak tahu, tanya Pak Gilang aja. Oh iya, nanti Bapak tanya Pak Gilang ya. Gini Bima. Udah Pak, saya. Ya aku tunggu sebentar ya. Sebentar aja. Jadi gini, kalau kamu ke kelas lain gimana? Ke kelas B. Kelas B itu mereka banyak kelas olahraganya loh. Teman-temannya baik. Aku ada temen A. Oh, di kelas. Dia siapa ya? Aku lupa namanya, tapi dia kayak aku. Oh, di kelas apa? A. Di kelas A? Iya. Yang ada teman gak bisa ngomong. Oh iya, di kelas. Oh iya betul. Si Ivi ya namanya ya? Iya, dia baik, aku suka. Di kelas. Oh iya. Di kelas A ya? Iya. Tapi emang boleh sama Pak Gilang? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya udah nanti Bapak bilangin ke Pak Gilang kalau kamu mau pindah di kelas A ya, karena ada temennya ya di sana ya. Iya. Oke kalau gitu. Makasih Udah Bima. ya Pak. Iya. Udah. Bima Ya. kalau mau makan siang makan aja. Iya. Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak. Masuk. Ya. Boleh. Silakan duduk. Kenapa Pak manggil saya Pak? Enggak, mau ngobrol aja nih. Ngobrol apa sih Pak? Saya mau ke kelas Pak. Ya bentar ya. Ziki. Ya Ini Bapak dapat laporan Kenapa Pak? dari guru. Katanya kamu sering gangguin Bima ya? Enggak Pak. Tapi kata guru iya kamu gangguin Bima. Enggak deh. Saya nggak pernah ganggu Bima. Bimanya aja yang ngeselin Pak. Ngerjain tugas dia nggak pernah ngerjain tugas. Walaupun di sampingnya kayaknya saya ngeliat ada kayak guru gitu. Dibantuin ya, curang ya? Tapi sama aja Pak. Oh gitu. Terus kalau Bima nggak pintar gitu,
Kamu bisa apa namanya? Kamu bisa ngeganggu Bima kah? Atau gimana? Ya karena dia aneh pak. Oh ya? Iya pak, aneh banget ya. Berarti benar kamu yang gangguin Bima. Enggak sih, nggak gangguin. Itu tadi katanya digangguin. Enggak. Oh, kalau gitu, ini Bapak punya gambarnya. Apa? Gambar apa? Ini. Kamu gangguin Bima tuh. Enggak. Ada CCTV-nya. Enggak ya. Ayo kamu jujur. Tadi udah ada buktinya. Ya deh pak, saya ngaku. Tapi kan karena dia aneh pak. Gak boleh gitu. Itu namanya nakal. Gak boleh ngebully. Itu namanya diskriminasi. Buat temen apa namanya? Kalau sama temen-temen yang berbeda, itu nggak boleh digangguin, nggak boleh dirusuhin, nggak boleh diledekin. Dia aneh pak. Itu namanya ableis. Mau seaneh apapun buat kamu, tapi dia kan sama-sama teman kamu, sama-sama manusia, apapun keadaannya, kamu tidak boleh mengganggu dia ya. Nah, ini Bapak kasih teguran. Nanti kalau kamu ketahuan, bukan ketahuan, nanti kalau kamu gangguin teman kamu lagi, nanti Bapak panggil orang tua kamu supaya menghadap kepala sekolah. Nanti kalau masih, ya makanya jangan gangguin temennya ya. Nanti kalau kamu masih gangguin lagi, kalau dikeluarin gimana? Atau kamu dimarahin sama orang tua kamu di rumah gimana kalau kamu sampai dipanggil kepala sekolah? Nggak mau. Nggak mau kan? Saya pak. Ya udah. Saya lagi bosan pak. Kenapa? Saya lagi sibuk di rumah pak. Ya udah, kalau nggak mau dipanggil orang tuanya, jangan gangguin temennya lagi ya. Janji? Janji nggak? Iya pak. Janji dulu dong. Iya. Beneran ya? Oke. Yaudah, kamu kalau mau lanjutin aktivitas kamu, boleh. Kalau mau makan siang, mau ke kelas lagi juga boleh. Udah pak. Benerin lagi dong. Selamat siang, Pak. Siang. Masuk. Iya. Silakan duduk. Oke. Gimana kabarnya Gilang? Baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Jadi kemarin kita udah melakukan intervensi terkait permasalahan tersebut ya. Kira-kira dengan hasil yang ada di lapangan seperti apa nih Gilang? Oh iya, kan kemarin si Bima dipindahin ya ke kelas A. Di Iya. sana akhirnya si Bima mulai bisa membaur gitu sama temen-temennya, Pak. Nah, kebetulan di kelas A itu juga ada siswa berkebutuhan khusus namanya Ivi, dia speech delay. Nah, nggak tahu kenapa nih Pak, si Bima sama si Ivi-nya mah jadi deket banget sekarang. Bima bisa lebih apa namanya, pembelajarannya bisa lebih disesuaikan juga. Jadi prestasinya juga nggak jeblok-jeblok banget dibandingkan semester kemarin atau bulan kemarin. Kemudian akhirnya mereka berdua, Ivi sama Bima, perkembangan kognitifnya juga berkembang. Terus sekarang udah lebih baik sih Pak. Barang-barangnya juga udah mulai nggak hilang lagi, dan orang tuanya di rumah juga saya dapat laporan setiap kalau ngelaporin Bima, setiap harinya orang tuanya juga udah lebih lega sekarang karena barang-barangnya udah nggak hilang lagi. Bima juga lebih mau berbaur sama teman-teman lainnya di kelas A kayak gitu. Berarti memang cocok ya dengan Ya, intervensi yang kita ya. buat. Ternyata Bima ini hanya membutuhkan teman untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar meningkatkan kognisi dia, meningkatkan intelektual dia terkait pembelajarannya. Mau kita panggilin aja Bimanya Pak? Kamu mau ini? Ya Bima tadi katanya mau ikut gitu. Bima masuk Bima. Halo Bima. Duduk sini. Duduk. Kenapa sini duduk Bima? Sini. Aku mau sama Pak Gilang. Ya udah, duduk sana. Duduk. Gimana Bima? Apa kabar? Baik. Baik. Setelah kamu dipindahkan gimana? Apa-apa?
ditanya. Setelah kamu dipindahkan ke kelas A gimana? Aku nggak pindah, kan aku main sama Ivy. Iya. Gimana? Enggak, fokus dulu. Gimana? Ivi gimana? Anaknya baik nggak? Ivi gimana? Anaknya baik nggak? Baik. Gimana di kelas? Bisa berbaur nggak sama yang lain? Matanya ke sini. Bisa berbaur ke teman-teman yang lain nggak selain Ivi? Bisa. Bisa. Pak, udah Pak, aku mau. Sebentar, sedikit lagi, ayo. Matanya ke saya. Kamu udah nggak pernah diganggu lagi kan sama Zikri? Masih Pak. Oh masih. Kemarin aku enggak sih. Jadi masih atau udah Oh enggak, aku kemarin main aja ketemu Zikri di kantin terus udah gitu aja. Tapi dia baik sama kamu sekarang atau enggak, gimana? Enggak, dia gitu, dia nggak mau ketemu aku. Oh, nggak mau ketemu kamu. Tapi kamu udah nggak diganggu kan, udah nggak dirobekin lagi kan punya? Enggak. Udah Pak. Udah. Udah ya. Ya udah, kamu kalau mau keluar mau makan ya di sana silakan. Jangan gitu dong. Jangan gitu ntar rusak bukunya. Makasih ya. Oh, dari yang saya lihat sih perkembangannya cukup signifikan ya Pak terkait dia pindah ke kelas A. Dan Ivy memang sangat punya andil besar terkait perkembangan Bima. Ya, dia jadi lebih bisa terbuka dan berinteraksi juga sama temen. Iya, jadi fokusnya dia juga sudah mulai berkembang ya. Terakhir saya bertemu dengan dia sepertinya dari fokusnya kemana-mana. Sekarang sudah lebih, ya bisa dibilang bisa lebih lama lah untuk fokus ke pembicaraan. Jadi kita tunggu lagi untuk perkembangan selanjutnya dan juga perkembangan yang badan yang telah kita buat, yang nantinya setiap ketua kelas dari kelas 1 bisa melaporkan terkait adanya pelanggaran tersebut. Mungkin untuk saat ini itu saja ya Pak. Silakan Bapak untuk kembali beraktivitas bersama Bima. Terima kasih banyak ya Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran dan praktik bimbingan konseling dari kami. Semoga suka dan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar untuk kita bisa berdiskusi mengenai pembelajaran bagi anak pembelajaran bimbingan konseling bagi anak berkelas. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share. Karena kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.